Saya mau merubah mindset bahwa kekuatan politik itu tidak boleh lahir dari uang besar. PBB tidak punya pemodal. Ya kami sendiri yang menghidupi partai ini. PBB harus ada di parlemen. Ketika Pak Prabowo jadi presiden, kami bisa mengawal kebijakan-kebijakan Bapak di parlemen. Oh, beliau sangat setuju. Pendamping Prabowo, Gibran atau Yusril? Aduh, ini agak berat nih. Yusril. Yusril. Pak Yusril bisa dipecat kalau milih yang lain nih, Mas. Tapi Pak Yusril paham bahwa itu. Oke, ya kan? siap. Mas Gibran ingat ya. Tegak lurus Mas Gibran. Lolos Senayan atau pilih jadi menteri. Kalau lolos Senayan pasti jadi menteri. Oke. Dua-duanya dapat ya Bang Ferry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ipol, senang berjumpa kembali dengan Anda. Masih bersama saya Timur Arif, memandu acara podcast Bincang si Ipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol, tentunya hanya di ipol.id. Sahabat Ipol, saat ini kita udah kedatangan tamu spesial nih. Beliau merupakan Sekjen DPP Partai Bulan Bintang dan sekaligus menjabat sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Bapak Afriyansah Nur. Apa kabar, Bung Ferry? Baik, Assalamualaikum, Bang Timor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih, Bang, ya, di baik. Podcast kita, Ipol. Ya. Dan ini merupakan edisi spesial, Bang, karena kita nih selain masih suasana Agustusan, ya kan, Dirgahayu Republik Indonesia, kita juga lagi ulang tahun nih, Bang. HUT ketiga Ipol. Ya, selamat ulang tahun untuk teman-teman Ipol ya. Yang ketiga, saya kalau nggak salah sudah berikan juga ucapan ya. Terima kasih, Nah, Bang. semoga di usianya yang ketiga ini lebih semangat dan lebih bisa membuat berita-berita yang up to date, terpercaya, dan sehingga bisa membangun daya pikir masyarakat yang lebih cerdas. Amin ya robbal alamin. Ya. Itu harapan kita semua, Bang. Tapi kita dari Ipol dan masyarakat juga mengucapkan selamat ulang tahun nih buat PBB nih. Kemarin akhir Juli ke-25 ya, Bang ya? Kita pas ulang tahun Perak. Ulang tahun Perak ke-25. Ya. Itu kalau usia remaja dewasa lagi bucin-bucinnya itu, Bang. Iya, betul. Ya kan? Ini bucin ke Jokowi kan nih? Ya. Yang jelas kami masih mendukung Pak Jokowi. Oke, ini sebelum membahas lebih lanjut nih, Bang, saksikan dahulu yang sekilas yang satu ini, sahabat Ipol. Yang terhormat Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden dari Partai Bulan Bintang, Bapak Haji Prabowo Subianto. Prabowo menang rakyat. Prabowo menang rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan selamat milad yang ke-25 kepada Ketua Umum dan seluruh jajaran pengurus Partai Bulan Bintang, serta kepada seluruh keluarga besar dan kader Partai Bulan Bintang dimanapun berada. Usia seperempat abad menandai kematangan untuk menjadikan partai yang semakin diperhitungkan di kancah politik nasional. Demikian sahabat Ipol, tadi sudah kita saksikan aktivitas sekilas terkait kegiatan Partai Bulan Bintang. Dan terakhir nih Bang Ferry, kalau saya lihat, kok terakhir baru mulai kok udah bilang terakhir. Iya betul juga ya. Artinya kalau tadi kita lihat video terakhir PBB hari ulang tahun kan ada Pak Jokowi tuh, video ya, video tapping. Nah, beliau mengatakan kayaknya udah nyaman nih ya dengan PBB. Kemudian kayaknya PBB itu partai yang matang, patut diperhitungkan. Apa nih maksudnya nih, Bang? Ya, jadi memang kita sudah ingat tadi Pak Timur mengatakan bahwa PBB ini usianya sudah 25 tahun, tidak muda lagi. Jadi dalam rangka masuk remaja dan masuk ke middle ya. Nah, dalam usia yang ke-25 tahun, ini PBB ini partai reformasi yang masih tersisa. Selebihnya itu yang tidak lolos 4% itu sudah tidak eksis lagi. Bahkan memang tidak bisa ikut pemilu. Nah, kami masih bisa. Nah, kemarin ketika usia kita 25 tahun dan PBB juga
menghadiri beberapa tokoh untuk datang di acara kita, termasuk juga Presiden mengucapkan selamat milad dan selamat ulang tahun Partai Bulan Bintang, dan tentunya sebagai amanah dari Presiden waktu itu. Nah, tentunya kami dari Partai Bulan Bintang sangat bangga bahwa sebagai partai politik diakui oleh pemerintah dan Presiden, dan mudah-mudahan di tahun 2024 PBB bisa lolos 4% ambang batas parlemen. Ya, ambang batas parlemen, dan tentunya PBB bisa menempatkan calon-calon legislatifnya menjadi anggota DPR, DPR RI, DPR Kabupaten Kota dan Provinsi. Nah, ini harapan kita. Nah, ini tentunya tidak lepas kerja keras kita semua, bahwa di tengah pertarungan politik ya, 18 partai politik yang disahkan untuk ikut pemilu pada tahun 2024 ini. Nah, tentunya kesulitan, kekompakan ya, satu komando di bawah komando Ketua Umum Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra, kami akan bisa lolos parliamentary threshold 4%. Begitu Bang Timo. Tapi kan PBB ini tahun 2014 kita tahu tidak mendukung Pak Jokowi. Kemudian 2019 baru mendukung. Dari dua pengalaman terakhir itu apa nih yang didapat dari PBB gitu? Kemudian sekarang mendukung Pak Jokowi lah istilahnya begitu. Iya. Jadi mungkin pertimbangan pimpinan saat itu, saya belum masuk sebagai pengurus ya. Saya melihat bahwa saat 2014 PBB mendukung Pak Prabowo dengan Pak Hatta Rajasa waktu itu ya. Kemudian PBB belum berhasil, dan di tengah perjalanannya pimpinan beralih kepada Pak Yusril, dan Pak Yusril punya penilaian lain terhadap Pak Jokowi pada saat periode pertama. Nah, akhirnya PBB memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Pak Jokowi. Walaupun pada saat itu kita masih terpecah ya, karena sebagian juga menginginkan Pak Prabowo lagi. Nah, ketika Ketua Umumnya Pak Yusril memilih Pak Jokowi dan berhasil, jadi insting politiknya Yusril ini kan luar biasa. Jadi tokoh dan negarawan, dan memang insting politiknya jalan. Nah, ketika beliau mengusung Pak Jokowi dan Pak Jokowi menang di 2019. Nah, harapan-harapan kita adalah kita bisa membantu Presiden. Sampai saat ini saya walaupun masuk di tengah jalan di 2,5 tahun perjalanan, saya diamanahkan oleh PBB dan Pak Yusril menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja. Nah, kesempatan ini kita pergunakan untuk maksimal membantu saya sebagai pribadi dan utusan partai, membantu program-program Pak Jokowi di Kementerian Tenaga Kerja. Dan sebagai sekjen diperintahkan Pak Yusril untuk membenahi Partai Bulan Bintang. Dan alhamdulillah 2019 ketika kami verifikasi, PBB lolos, tidak lagi melalui gugat-menggugat. Jadi lancar langsung ya. Nah, ini pertanda bahwa kesiapan kami lebih siap. Gitu, Tapi kalau dibalik nih Bang Ferry, Jokowi melihat apa nih dari PBB sampai beliau merangkul partai yang sebetulnya bukan partai parlemen juga kan ya Bang ya? Betul. Nah, apa nih pertimbangannya kalau Abang lihat Pak Jokowi merangkul PBB? Jadi mungkin saya nggak paham, karena memang saya kenal Pak Jokowi dari 2011 Bang Timo. Udah lama ya? Sudah. Dan ketika itu saya bukan pengurus Partai Bulan Bintang. Ketika beliau hadir di Jakarta, kami membuat tim relawan untuk pemenangan Bapak Jokowi di gubernur, ya kan? Saya bikin namanya Jakarta Baru, relawan Jakarta Baru. Saya koordinator besarnya, dan beliau terpilih 2012. Kemudian 2 tahun kemudian 2014 beliau maju sebagai pilpres. Saya ikut mendukung beliau karena memang saya bukan kader, maksudnya bukan pengurus partai. Jadi saya membuat relawan Pak Jokowi, namanya Laskar Jokowi waktu itu. Nah, kemudian di 2015 baru saya masuk pengurus Bulan Bintang resmi, ya kan, sebagai ketua bidang waktu itu. Di tengah jalan
ada gejolak politik sedikit di Partai Bulan Bintang. Akhirnya saya diminta jadi sekjen. Jadi mulai sekjen itu 2017. 2017. Ngelihat sejarahnya udah panjang banget dengan Pak Jokowi, bahkan beliau waktu itu jadi wali kota ya mungkin ya. Iya. Tapi apakah mungkin Pak Jokowi pertimbangannya merangkul PBB ini karena basis masanya Islam gitu, Bang? Pertama saya melihat bahwa PBB ini basis masanya Islam keindonesiaan, jadi Islam nasionalis. Nah, saya melihat bahwa ada kesamaan visi dan misi dengan PBB. Ya. Dan makanya Pak Jokowi mau menggabung atau menggandeng Partai Bulan Bintang. Di situ juga ada sosok Yusril yang merupakan handalan dari Partai Bulan Bintang. Beliau punya kemampuan ahli hukum, ahli tata negara yang menurut pemikiran saya Pak Yusril perlu diajak bekerja sama dengan Pak Jokowi. Jadi ini pertimbangan gitu loh. Pak Yusril, saya tegasin lagi, bukan hanya andalan PBB, Bang. Iya. Andalan Pak Jokowi juga dalam kasus-kasus di MK ya, pemerintah ya. Ya termasuk. Ya kan? Termasuk ya. Tapi apa kabarnya nih, Bang? Sekarang Bang Yusril kan ada aktivitas juga, Bang, untuk ininya di MK-nya, Bang Yusril? Kalau Bang Yusril sekarang beliau sebagai profesional pengacara ya, lawyer ya. Dan kegiatan beliau ya mengadvokasi ya kan. Kemudian memberikan saran-saran hukum. Nah sampai sekarang pun memang Pak Jokowi masih suka berdiskusi sama beliau. Jadi pertimbangan ini mungkin Pak Jokowi dekat dengan kita. Oke, kemudian kalau kita tadi berbicara Pak Jokowi tegak lurus, PBB tegak lurus ke Pak Jokowi. Lantas kenapa sekarang PBB merapat ke Pak Prabowo? Nah ini nih. Pertimbangan lagi. Ini menarik nih ya. Jadi sekarang ada pertanyaan. Kemarin PBB 2019 tidak mendukung Pak Prabowo. Nah sekarang kita mendukung Pak Prabowo. Jadi, nah ini ada pertimbangan kembali karena memang di antara ketiga nama yang beredar ini, nah Pak Prabowo lah yang paling mudah diajak komunikasi sama Pak Yusril, juga kepada beberapa pimpinan Partai Bulan Bintang. Nah termasuk saya juga. Nah pertimbangan-pertimbangan ini tentunya menjadi garis besar sehingga PBB mengalihkan atau memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Dalam beberapa kali diskusi sebelum deklarasi tentunya Pak Prabowo seperti yang kita lihat ya, saya mengakui ya waktu itu sosok Pak Prabowo ini kan temperamen, betul, ya kan emosional. Alhamdulillah tapi setelah beliau gabung di kabinetnya Pak Jokowi, ya kan, saya lihat gaya Pak Jokowi itu diikuti oleh Pak Prabowo karena memang gaya Jawanya Pak Jokowi itu, gitu kan. Sebagai menterinya Pak Jokowi, Menhan, nah Pak Prabowo bisa mengikuti iramanya Pak Jokowi. Nah, dengan kemampuan kenegarawan dan sebagai seorang alumni atau tentara ya, tentunya beliau punya sikap tegas dan akhirnya sangat intens komunikasi dan beliau juga ketua umum partai politik besar ya. Jadi kita melihat bahwa ini yang pas. Nah, pertimbangan inilah akhirnya Pak Yusril meminta Partai Bulan Bintang untuk kita semua satu komando untuk memilih Pak Prabowo menjadi calon presiden kita. Nah, jadi ini yang kita pilih dan kita melihat bahwa beberapa kali momen juga, walaupun tidak secara langsung Pak Jokowi mengatakan Mas Peri atau Pak Yusril dukung Pak Prabowo, cuman mata batin kita, ya, jadi mata batin kita melihat bahwa ada chemistry antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu nyambung. Nah, chemistry-nya ini pertama sosok Pak Prabowo yang tegas, kemudian loyal sama pimpinan, dan yang kedua sosok Pak Prabowo yang akan bisa melanjutkan program-program Pak Jokowi yang belum selesai. Nah, ini yang sangat diperlukan oleh Pak Jokowi untuk kepemimpinan selanjutnya. Begini yang kita lihat gitu, Bang Timur. Baik. Oke, tadi kalau Bang Ferry sudah menyebutkan kedekatan PBB secara chemistry dengan Pak Prabowo sudah oke, dengan Pak Jokowi juga sudah garis lurus. Memangnya terakhir ketemu kapan sih Bang dengan Pak Prabowo ini atau terasnya Gerindra? Kalau ketemu Pak Prabowo terakhir tanggal 16 Agustus.
16 Agustus. Bukan di sana, di di Kertanegara. di Kertanegara. Itu Kalau saya dan Pak Yusril ya. oke. Tapi kalau saya sering sama Pak Prabowo di istana. Oke. Di istana terakhir tanggal 17 sore. Oke. Penurunan bendera, pagi ketemu, sore ketemu. Terus kadang-kadang kita sering komunikasi juga. Apa yang diobrolin nih Bang? Spill dong Bang. Ya, yang jelas satu ya. Pak Prabowo merasa berterima kasih kepada PBB yang sudah memberikan dukungan dan deklarasi tentunya. Jadi deklarasi kami itu tanggal 30 Juli Ya, 2023. sekalian HUT kemarin itu. Kemarin sekaligus HUT Partai Bulan Bintang atau Milad Partai Bulan Bintang. Ya. Nah kemudian kalau nggak salah minggu kemudian Pak Prabowo, PKB, PAN, Golkar dan Gerindra ketemu di Gedung Juang ya. Juang. Kemudian deklarasi juga. Jadi yang mengawali deklarasi ini kan PBB. Kalau PKB dengan Gerindra kan bukan deklarasi, tapi baru bersepakat kan begitu. Belakangan ya berarti sebetulnya. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan niat tulus dan ikhlas dari Partai Bulan Bintang kami memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dan sekarang sudah dilanjutkan oleh 4 partai besar tadi dan informasinya dalam waktu dekat beberapa partai politik yang non parlemen juga akan gabung ya kan. Oke. Jadi ada Gerindra, ada Ada Gelora, Gelora. ya kemudian Garuda, kemudian mungkin PSI ya kan. Perindo mungkin juga. Perindo sekarang kan sudah merapat ke Sebelah sana, ya, di kan. sana. Nah, tapi bisa saja tarik diri kan begitu. Oke. Ya, jadi semua ini bisa terjadi. Dinamis ya Bang Ya, Mas ya. masih sangat dinamis dan masih sangat cair ya. Jadi tentunya dengan kemampuan Pak Prabowo yang kita lihat saat ini luar biasa dan insya Allah kita meyakini, Partai Bulan Bintang meyakini Oke. sosok beliau memang pantas untuk meneruskan program-programnya Pak Jokowi. Ya, tapi Pak Prabowo memang sekarang lagi diserbu dalam artian lagi menarik nih banyak partai ya. Ya. Hampir semuanya tuh partai mulai dari PAN, Golkar, kemudian PKB, partai-partai besar gabung ke beliau. Ya. Tadi Bang Ferry sebutkan juga partai-partai non parlemen Ya. siap-siap gabung. Ini memang yakin Bang bakalan bisa mulus nih 2024 Pak Prabowo nih. Mulus- PBB gimana? Mulus gimana maksudnya nih? Mulus bisa ngambil RI 1. Kalau ngelihat dari banyak partai yang mengusung Pak Prabowo kan harusnya mulus. Emang yakin dari PBB? Yakin. Alasannya apa Bang? Yakin karena memang tentunya parpol yang punya kursi tadi ya insya Allah akan bersepakat lah gitu. Nah mudah-mudahan sekarang ini lagi menentukan siapa calon wakil presidennya. Itu dia sebetulnya nanti ujungnya kira-kira siapa nih calon yang pantas ya kan? Apa Bang Yusril kira-kira atau siapa? Kalau saya dari Partai Bulan Bintang tetap menekankan Pak Yusril. Oke. Cuman kami menyadari ya kan. Kenapa saya sodorkan Pak Yusril? Pertama Pak Yusril itu sosok ahli hukum tata negara, ahli hukum. Tentunya persoalan-persoalan hukum akan sangat membantu ketika Pak Yusril sebagai wakil presidennya. Oke. Nah yang kedua ya kan, Pak Yusril ini unsur dari luar Jawa, Oke. ya, tokoh luar Jawa. Artinya beliau bisa memasuki atau mewakili kelompok luar Jawa. Nah dengan kenegarawan beliau 3 kali jadi menteri. Pertama eranya Gus Dur, kemudian eranya Ibu Mega, dan eranya Pak SBY. Nah tentunya dengan kemampuan-kemampuan beliau ini tentu bisa lebih meningkatkan dan lebih mengangkat elektabilitas Pak Prabowo. Cuman kita sadar kami ini kan tidak punya kursi. Nah tapi mudah-mudahan saja partai-partai yang punya kursi tadi bersepakat. Udah kita saat ini mendorong Pak Yusril lah gitu. Ada Caimin, ada Erlangga Hartarto, ada Erick Thohir dari PAN. Ya. Ini antriannya panjang Bang buat Bang Yusril. Sangat panjang. Nah, tapi saya juga ada ide. Oke, Ya apa kan? nih idenya nih? Idenya apa? Kalau Pak Yusril tidak diusulkan atau tidak dipilih, nah saya memberikan gambaran kepada Pak Prabowo bahwa calon wakil presiden ini haruslah bisa mengangkat elektabilitas Pak Prabowo, menambah, ya kan? Nah tentunya rekam jejak calon wakil presiden tidak boleh jelek, Oke. kan?
tidak boleh punya rekam jejak Yang buruk lah ya. Ya. Oke. Nah, yang ketiga, saya melihat bahwa ini generasi Z, Gen Z. Gen Z, milenial. Jadi saya berharap antara Pak Prabowo dengan Wakil Presiden ini berpasangan antara generasi Oke, muda. kode keras sahabat Ipol. Siapakah dia? Oke, kita langsung aja nih Bang. Ini uji materi di MK masih. Tidak cut dulu nih. Oke, siap. Tidak segmen-segmennya langsung. Langsung aja nih berarti tanpa tedeng aling-aling. Di MK sekarang lagi ada uji materi Ya. batas wakil presiden calon 35 tahun. Ya. Apakah PBB mengarah ke anaknya Pak Jokowi gitu? Gimana Bang tanggapannya? Pertama begini. Saat ini memang diperlukan anak muda. Ya. Tadi yang seperti Abang bilang ya, Ya. mewakili Gen Z lah ya. Mewakili generasi Z, ya kan. Nah, sosok anak muda tadi saya melihat ada di salah satu kandidat, yaitu wali kota Solo. Oke, Gibran kan? lah ya kita sebut Ah, aja ya. langsung aja. Nggak perlu ada Nggak perlu ada apa. sensor-sensor. Nah, saya melihat beliau ya, walaupun anak presiden dan posisi sebagai wali kota Solo, itu betul-betul punya jiwa santun, jiwa anak muda yang punya perilaku baik, ya. Ya. Karena kenapa? Ketika saya berkunjung ke BLK Solo yang kita punya di Kementerian Tenaga Kerja di Solo, Ya. itu Mas Gibran itu sebagai wali kota hadir menyambut saya, dan betul-betul sikap beliau sebagai wali kota yang melayani pimpinan, kan saya kan termasuk pimpinannya, itu luar biasa, sopan, ramah ya, terus diajak ngobrol juga enak, visi dan misinya nyambung ya kan. Nah jadi saya melihat bahwa itu sekitar baru menjabat 2-3 bulan saya jadi wakil menteri, itu sekitar bulan-bulan Juni saya dilantik 2022, September lah saya ketemu beliau di 2022. Nah kemudian rekam jejaknya Mas Gibran juga, walaupun baru 3 tahun, tapi Solo alhamdulillah lumayan bagus ya kan, baik. Ya. Nah jadi ini yang saya lihat. Nah kemudian sosok Mas Gibran juga membuat kita ini apa ya, menarik gitu. Jadi tadi orang rame-rame, wah dinasti segala macam. Siapa sih yang tidak dinasti di Republik ini? Hah? Semua ya dari Semua zaman dinasti. Orde baru semua. Iya. Tapi dinasti yang baik tentunya, ya kan? Dinasti yang punya potensi dan kapasitas. Kalau bicara Kementerian Tenaga Kerja itu punya skill dan kompetensi, kan begitu. Siap. Kecuali kalau dinastinya nggak jelas, kan begitu. Di partai politik, PDIP dinasti, Nasdem dinasti. Demokrat juga Nah, demikian. itu kan Mas Timbul yang ngomong ya kan? Semua lah ya hampir Semua ya, hampir. hampir. Ya kan? Nah, ini saya pikir dinasti yang seperti apa gitu loh, dinasti. Kalau dinastinya positif artinya kemampuan manajerial anaknya bagus ya. Karena kan kebetulan Gibran ini kan putranya Presiden Jokowi. Nah, terus ada lagi pertanyaan, Bang, tadi umur. Ya sekarang kan soal umur itu kan sedang digugat. Jadi dibatasi 2003 ke bawah itu umur 35. Ya. Tiba-tiba di 2003 dirubah jadi 40. 40. Jadi sebenarnya ingin mengembalikan lagi saja gitu ya. Sebenarnya ingin mengembalikan saja. Nah, terus kemudian kita melihat bahwa inilah Indonesia ya, syarat dengan dinamika politik yang luar biasa, dan kita melihat bahwa saya berharap ya dengan gugatan teman-teman dari partai politik lain yang menggugat soal batasan umur, ini Mahkamah Konstitusi bisa melakukan keputusan dan bisalah kita terapkan. Tapi memang di satu sisi mungkin dilema juga untuk Pak Jokowi, merasa pekeuh ya, aduh ini gimana nih anak saya apa. Kalau saya sebagai rakyat dan pimpinan parpol akan meyakini Pak Jokowi maju terus Pak. Oke. Selagi undang-undangnya membolehkan, kita maju terus. Kecuali kita menabrak undang-undang. Artinya ketika undang-undang tidak kita langgar, umur sudah oke. Kemudian partai politiknya sah, 20% presiden threshold. Kenapa tidak? Ya kan?
selama legalitasnya terjamin, konstitusi terjamin, ya gas terus tuh barang. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Tapi Bang, sebetulnya ini juga ada sisi positifnya juga ya bagi partai-partainya Pak Prabowo ini yang berkoalisi. Artinya kalau sosok Gibran dimunculkan, ada ketenangan gitu ya Bang ya? Ya, artinya tidak saling mendahului sesama bus kota ya Bang ya? Artinya ketika Gibran bisa muncul, tentunya tadi PAN, Golkar dan PKB tahulah. Oh, ya kan. Artinya mereka menyadari dan tidak bisa juga. Ya kita serahkan kepada Pak Prabowo memilih. Malah jadi pemersatu dan lebih solid gitu ya Bang harusnya ya. Lebih kompak, tidak berebut. Tidak berebut. Iya. PBB juga akan ngerem gitu kan. Silakan kan begitu. Bisa all out bahkan ya Bang ya bahkan gitu. Full kita kerja untuk Pak Prabowo dan capresnya tadi, cawapres tadi. Sedang digodok di uji materi MK tentang batas umur 35, tapi sebetulnya dari advokasi Aliansi 98 juga mengajukan gugatan batas atas umur calon presiden 70 tahun. Iya. Nah, ini menarik nih, berarti akan ada penjagalan dari Pak Prabowo juga nih yang umurnya sudah lebih dari 70. Komentarnya PBB gimana? Jadi saya 2-3 hari ini melihat lah ya, membaca berita, senyum juga saya. Jadi memang inilah politik tadi dinamikanya ya, dinamikanya luar biasa. Dan ada juga kelompok advokat ya yang menggugat batas umur tertinggi 70 tahun ya kan. Nah, saya melihat bahwa kembali kepada sistem dan mekanisme Mahkamah Konstitusi. Apakah memang syarat yang diajukan tim advokasi ini perlu diperhatikan atau seperti apa? Nah, termasuk juga batasan umur minimal tadi ya kan. Nah, perlu diperhatikan atau bagaimana dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas dan tegas ya. Nah, saya melihat bahwa saat ini batasan umur untuk maksimal tidak diatur. Oke. Ya kan? Ya. Nah, tapi sekarang ada tuntutan. Alasannya jelas sih Bang, ini mereka Aliansi Advokasi 98 ini bilang kalau batasan umur minimal ditentukan, harusnya maksimal juga ditentukan, mengingat seorang calon presiden itu pertama harus produktif, kemudian harus sehat jasmani dan rohani. Kalau di atas 70 itu sepertinya sudah tidak bisa memenuhi kriteria itu lah. Ini gimana nih Bang? Aduh. Jadi memang menarik ya, kalau kemarin kan batas umur 40 tapi maksimalnya tidak diminta. Nah, sekarang ditambah lagi. Kalau ada batasan umur ini maksimal juga harus. Nah, dengan pertimbangan sehat jasmani dan rohani. Saya melihat begini, Pak. Tinggal bagaimana KPU sebagai penyelenggara menerapkan aja. Kalau memang mau diterapkan sistem administrasinya untuk tes kesehatan ya kan, dan segala macam diterapkan, ya bisa saja. Nah, tadi kan masuk ke kenapa 40 tidak 35 atau 25 atau 21 ya kan? Karena belum dewasa mungkin pertimbangannya, karena belum apa. Ada lagi mungkin karena kalau Rasulullah itu mendapat wahyu umur 40 tahun mungkin di situ pertimbangannya. Jadi kan agak kita lihat agak ribet lah ya. Nah, kalau saya melihat begini ya, soal batasan umur memang kita perlu dibataskan minimal berapa, dan maksimal tentu dengan pemberlakuan soal tadi yang saya bilang, kesehatannya, sehat jasmani, rohani, kemudian produktivitas fisik semua lah. Kita lihat Pak Prabowo ya alhamdulillah, tapi kan di meme-meme macam-macam tuh, ya namanya lawan politik mau menjegal ya biasalah ya Bang Timur ya. Cuman memang kami dari pihak timnya Pak Prabowo tetap tenang, tetap cool, tetap menjalankan operasi secara menyeluruh dengan kekuatan kita yang kita punya ya kan, meyakinkan masyarakat bahwa calon presidennya adalah Pak Prabowo begini-begini. Nah, kami pun dua yang kami lakukan, pemenangan capres dan pemenangan pileg tentunya. Ini menarik nih mau dibahas. Karena bagaimana? Saya sudah bilang sama Pak Prabowo, PBB harus ada di parlemen. Ketika Pak Prabowo jadi presiden, kami bisa mengawal kebijakan-kebijakan Bapak di parlemen. Oh, beliau sangat setuju. Dan beliau mendukung penuh PBB. Nah, sekarang ini
saya dan DPP PBB dan DPP Gerindra lakukan kolaborasi sehingga seluruh DPD Gerindra di tingkat provinsi, DPW di tingkat provinsi kami, dan DPC di seluruh Indonesia sudah berkolaborasi melakukan komunikasi dan pertemuan luar biasa. Mesin politik udah mulai dijalankan. Mesin politik sudah jalan dan ceruknya beda, karena ceruknya Gerindra ini kan nasionalis. Kalau ceruknya kami kan lebih ke Islam, jadi bisa nyatu. Bagus ya, jadi malah kan? Menyatu lah tadi itu. Lebih menyatu. Komplementer, Iya. Nah, harapan inilah akhirnya Pak Prabowo setuju dan beliau juga akan mensupport PBB agar bisa lolos 4% parliamentary threshold. Begitu Bang Timur. Wah, berarti strateginya nih ke depan udah konsolidasi di mana-mana gitu ya. Terakhir di Aceh nih ya Bang ya, kalau nggak salah ya. Hasilnya gimana nih? Terakhir di Aceh. Di Aceh kami hadirkan 23 DPC, kemudian hadir provinsi DPW kami dan juga dihadiri oleh pengurus Gerindra. Gerindra hadir juga ke Aceh ya? Luar biasa. Ditambah dengan Partai Aceh. Partai Aceh, partai lokal ya? Partai lokal Aceh yang akan bergabung juga dukung Pak Prabowo. Jadi ini sudah kita lakukan komunikasi. Nah, perlu Pak Bang Timur ketahui, besok tanggal 26 Agustus kami konsolidasi di Makassar. Indonesia Timur, tadi Indonesia Barat ke Indonesia Timur. Ya, Indonesia Barat hanya Aceh, belum seluruhnya. Nah, jadi tanggal 26 Agustus di Makassar, yang hadir nanti seluruh DPW Sulsel, Sulawesi, kemudian Maluku dan Maluku Utara. Kemudian tanggal 3 di Jawa Timur, Surabaya tuan rumah DPW-nya, kemudian akan hadir Jabar, Jateng, DIY, Jatim, NTB, NTT, Bali, kemudian Kalimantan seluruhnya. Wah, itu basis-basis yang besar masanya ya. Kemudian di tanggal 9 September kami lakukan konsolidasi di Sumatera. Balik lagi ke Sumatera. Tapi Aceh hanya DPW-nya saja karena DPC-nya sudah. Karena mengingat anggaran juga Bang Timur, ya kan? Jadi kita undang seluruh DPW dan DPC se-Sumatera minus Aceh DPC-nya. Kemudian ikut Banten dan DKI. Jadi ini konsolidasi full. Dan tanggal 23 September kita di Papua. Papua ada 6 DPW. Jadi Papua Induk itu ada 4, Papua Barat ada 2, jadi 6 seluruhnya. Ini konsolidasi besar dan siap untuk memenangkan Capres Prabowo dan legislatifnya. Maraton terus pokoknya. Pokoknya kerja keras. Begitu Bang Timur. Jadi konsolidasinya sudah lumayan mantap lah gitu. Tadi kalau Bang Ferry nyinggung masalah anggaran nih, istilahnya amunisi untuk konsolidasi Partai Bulan Bintang ke daerah-daerah. Ini sebetulnya Partai Bulan Bintang taipannya atau penyokongnya siapa sih nih Bang? Kira-kira ambang batas 4% bisa terlampaui nggak nih kalau amunisinya pas-pasan? Jadi sekarang ini kan semua mengatakan partai politik itu harus punya dana besar. Kemudian harus punya pemodal, harus punya sponsor, ya kan? Nah, saya memang merasakan bahwa ketika kami meloloskan verifikasi faktual kemarin dengan beberapa tahapan, itu betul-betul memerlukan energi yang besar, juga dana yang tidak cukup dan tidak kecil, tidak besar, tidak kecil ya. Jadi, tapi saya membangun semangat teman-teman Partai Bulan Bintang ini dengan kemampuan dan semangat, Pak. Jadi semangat dulu. Kalau Anda punya semangat, insya Allah nanti akan ada jalan. Nah, terbukti, ya kan? Nah, kalau tadi Bang Timur mengatakan, Bang, konsolidasinya betul. PBB sekarang punya 223 orang anggota DPRD di seluruh Indonesia dan 8 di provinsi. Ya, di provinsi itu ada beberapa provinsi. Nah, ini yang kita gunakan modal awal. Nah, walaupun tidak cukup, ya, karena ada yang bilang, kemarin ada salah satu ketua umum parpol bilang, untuk di DKI ini bisa habis 40 miliar. Luar biasa. Waduh, saya bilang ngeri-ngeri sedap juga. Tapi saya melihat bahwa ini stigma yang sudah dibangun oleh pimpinan parpol. Makanya saya bilang, saya mau merubah mindset bahwa kekuatan politik itu tidak boleh lahir dari uang besar. Kalau dia lahir dari uang besar, tentunya ketika dia diberikan amanah jabatan, dia akan
mengembalikan uang besar tadi, bukan bekerja untuk negara. Menggalikan setoran tadi yang sudah dikeluarin modal. Mengejar setoran, Mengejar setoran. balik modal. Balik modal. Satu itu. Oke. Kedua, saya melihat kemarin laporan dari, maaf ya, saya ikut hadir di acara paripurna DPR. Hasil yang dibuat oleh lembaga kita di DPR, undang-undang yang dibikin dalam masa hampir 4 tahun ini, sangat menyedihkan. Ya kan? Kalau saya melihatnya sangat menyedihkan. Apakah Dewan kita sekarang tidak punya kapasitas membuat undang-undang, tidak mengerti undang-undang, apa memang malas membuat undang-undang, atau memang sengaja tidak mau membangun undang-undang? Itu aja saya bilang. Sampai saya urut-urut dada, kemarin saya hadir kan, saya ngakak aja. Ngakak mencemooh gitu loh, ya kan? Ya, terlihat artinya para anggota Dewan itu latar belakangnya bukan militansi dan idealisme partai gitu. Bukan. Maksudnya Bang ya. Jadi, itu yang PBB ingin bangun gitu ya. Iya, kita ingin membangun bahwa pemimpin yang lahir dari pilihan rakyat ini betul-betul mewakili rakyat. Ya kan, bukan mewakili kelompok tertentu. Nah tadi Pak Timur bilang, Wang gimana? PBB tidak punya pemodal. Ya kami sendiri yang menghidupi partai ini, ya kan? Modalnya ada di idealitas dan semangat. Semangat. Tapi boleh dicontoh Bang, PBB di Papua juga katanya lumayan. Oh iya. Dan dari 21 anggota dewan yang kita punya sekarang di DPRD, itu 3 Muslim. Oke. Ya. 3 Muslim, jadi 18 itu non-Muslim. Dan seluruh ketua DPW, ya, ketua DPW itu ada 6 sekarang, 4 di Papua Induk itu Kristen semua. Oke. 1 yang Muslim yang di Papua Induk, Jayapura. Nah yang 3 di Pegunungan, terus Pegunungan Selatan itu non-Muslim. Kemudian DPC-nya itu semua rata-rata non-Muslim. Nah kemudian di Papua Barat yang Pemekaran 2, itu 2, satunya Muslim, satunya non-Muslim. Jadi ini kekuatan kita. Artinya selain PBB itu partai yang inklusif, PBB juga kuat di akar rumput gitu ya Bang, kalau Bang boleh. Betul, karena ketua-ketua cabang kita ini adalah kepala-kepala suku yang punya basis massa dan punya pengikut gitu. Nah sebenarnya ini yang ingin kita contoh di daerah lain. Kan? Nah cuman memang di Jawa khususnya ini berat ya. Berat. Tadi salah satu faktornya terlalu gimana Bang? Ya terlalu pragmatis ya kan. Ditunjuk jadi ketua DPJ, bilang Bang Sekjen ada dananya nggak? Repot saya. Nah ini memang ini. Tapi pemilih Jawa terbesar Bang Timur. Ini yang kita tidak boleh nafikan. Iya betul. Ya kan? Jawa ini penduduk terbesar dan pemilihnya 50% lebih. Itu jadi fokus partai PBB juga. Jadi fokus ya? partai PBB bukan untuk memperoleh kursi tapi suara. Kursi kami mau ambil luar Jawa tapi suara ambil Jawa gitu. Karena 4% itu juga butuh strategi khusus ya Bang ya? Butuh strategi khusus. Jadi dari 4% itu dari suara sah itu mungkin sekitar 6 juta suara. 6 juta suara. Salah satunya nih biar strateginya masuk tuh barang. Ternyata Bang Ferry ini masuk ke Dapil 5 Jawa Barat. Dapil 5 Jabar. Bogor. Ini menarik banget nih. Ini Dapil neraka itu. Ada Adiana Pitupulu ya kan? Ada anaknya Pak Airlangga Hartarto. Artis-artis juga bertebaran termasuk Tommy juga di situ. Yes, Tommy. Istri dari Krisdayanti juga. Fadlizon juga di situ. Ini neraka gimana nih Bang? Tanggapannya komentar. Pertama begini, pertimbangan saya ya. Karena saya jabatan wakil menteri. Saya mengambil daerah yang dekat dengan Jakarta, sehingga ketika saya melakukan kampanye atau sosialisasi tidak mengganggu waktu kerja saya sebagai wakil menteri. Karena itu ditanya Pak Jokowi itu, Mas Momen ikut nyalek, siapa ikut? Awas ya, nggak boleh tidak kerja ya, siapa? Udah diancam sama Pak Jokowi ya. Karena kerjaan tetap harus jalan. Ya, karena gini, undang-undangnya mengatakan kami cuti saat kampanye. Tidak harus mundur. Boleh tidak mundur. Ya, cuti saat kampanye. Nah, kenapa dekat dengan Bogor? Selesai dinas, saya sore hari kan bisa melipir ke Bogor. Kumpul-kumpul sama warga, konsolidasi sama Ya, itu salah satu strategi saya mengambil Dapil Bogor. Jabar 5. Jabar 5. Dan saya tidak melihat di situ ada jagoan-jagoan Pak, tapi setelah saya baca, wah iya berat juga. Ini raksasa semua. Tapi saya tidak
tidak pesimis. Oke. Harus optimis ya kan. Berapa Bang angka pemilihnya minimal dapat 1 kursi? Jadi di sana minimal itu kursi terakhir kan di sana ada 9 kursi. Iya. Kursi terakhir itu sekitar 170.000 suara. 170.000. Itu kursi terakhir. Optimis lah ya, 170.000 ya. Beberapa RW, kecamatan, kelurahan tuh kalau didatengin sama Pak Ferry aman lah ya. Didatengin, dikasihkan arahan soal tenaga kerja, PMI ya kan. Nah itu aja modal kita lagi kan. Bang Timor. Iya kan. Oke. Abang nggak takut nih dibilang nanti, wah memanfaatkan jabatan Wakil Menteri Tenaga Kerja? Enggak. Jadi sekarang kan kita bisa membedakan. Ya. Nah kebetulan saya sebagai Wakil Menteri ya korelasinya kan jelas. Orang juga tahu kok Sekjen Partai Bulan Bintang itu sekarang Wakil Menteri Tenaga Kerja. Tidak ada yang tidak tahu, ya kan? Karena memang posisi di kementerian itu, di kabinet itu ada yang profesional, ada yang dari partai. Jadi tidak ada masalah. Yang penting tugas-tugas negara tidak mengganggu jalannya kita kampanye kan begitu. Dan tidak boleh pakai duit negara. Itu yang nggak boleh, Bang Timor. Fasilitas negara nggak boleh. Fasilitas negara nggak boleh, ya kan? Sepanjang itu semua bisa dipenuhin, ya berarti jalan atau Jalan, aman, ya kan? Jadi itu yang kita lakukan. Oke Bang, kalau kayak gitu Bang, lantas harapan Abang nih ke depan untuk konstituen, untuk masyarakat dan juga untuk kader seperti apa? Jadi pertama untuk seluruh konstituen Partai Bulan Bintang, pengurus ya, dari DPP, DPW, DPC, PAC dan ranting, turun segera ke masyarakat. Ini kan sudah DCS, sudah daftar calon sementara sudah kita kirim ke Silon ya, Sistem Informasi Calon. Nah, seluruh caleg yang sudah mendaftar di Partai Bulan Bintang tentunya harus bergerak turun ke masyarakat dan mensosialisasikan PBB dan dirinya sebagai caleg tentunya tanpa harus ragu dan takut dimintain duit. Jadi kadang-kadang ada juga kader saya nih Pak Timor, Bang Timor, aduh Bang nggak punya duit. Nah belum apa-apa udah ngeper. Niat kamu nyalek mau apa? Nah kalau mau membesarkan Partai Bulan Bintang turun. Kalau masyarakat minta uang katakan kami belum bisa beri, tapi insya Allah kalau ada rezeki kita akan beri. Begitu saja, ya kan? Jadi jangan ragu. Nah untuk tadi yang kedua soal apa? Tadi konstituen, terus kemudian harapan kepada kader. Ya kepada kader PBB tentunya tetap bergerak terus ya untuk memberikan yang terbaik untuk Partai Bulan Bintang dan terus terang ya Partai Bulan Bintang ini sekarang partai Islam dan keindonesiaan. Karena kami sudah berada di tengah, tidak di kanan, tidak di kiri, tapi berada di tengah, merangkul semua kelompok dan golongan, kecuali PKI ya. Ya, nah, itu tidak boleh lah ya. Itu tidak ya. Nah, jelas fatsudnya, jelas visi dan misinya. Nah, ini yang kita lakukan untuk bagaimana kita bergerak mensosialisasikan Partai Bulan Bintang di tengah era yang pragmatisme. Yes. Itu pasti, ya kan? Jadi tapi kami tetap optimis bahwa PBB ini akan mampu kembali menempatkan kader-kader terbaik di Senayan seperti periode 99 sampai dengan 2009. Oke, meloloskan 2% ya. Kalau dulu, kalau sekarang 4% ya lumayan ya. Lumayan berat. Lumayan berat. Itu tadi Bang, kalau masalah masyarakat tuh kadang skeptis juga ya sama partai politik. Mereka sekarang lebih percaya kepada partai sosial media nih Bang. Ya. Ini gimana nih penguatan partai menurut Abang gimana nih? PBB mengambil posisi di mana nih? Sebenarnya media sangat penting ya. Untuk sebagai ajang kita berkomunikasi sekaligus untuk ajang promosi ya kan. Nah, ya termasuk IPOL ya. IPOL hari ini mengundang saya. Ya, partai sosial media, partai media ya. Apalagi sekarang banyak media-media mainstream yang menggunakan ID ya untuk bermain di sosial media. Betul. Ya kan. Nah, ini yang kita tangkap dan saya harap bukan hanya saya dan beberapa tokoh saja yang dari PBB yang bisa ikut terlibat dalam diskusi-diskusi di media, tapi seluruh kader-kader PBB yang punya potensi. PBB ini banyak kader yang punya potensi, cuman belum terangkat Pak, belum terblow up gitu. Jadi itu yang sekarang saya rasakan dan ini tugas berat dari kita dan banyak juga yang media yang tentunya mau membantu tapi tidak lepas dari ya kontribusi misalkan kita bikin iklan di media tentunya dengan
dana yang lumayan besar ya. Nah ini memang akhirnya kita kembali kepada ya dana Bang Timo. Ya. Itu yang sekarang menjadi problem buat PBB. Tapi mudah-mudahan IPOL ya sebagai media yang bersahabat sama kami, mudah-mudahan bisa membantu ya PBB. Karena gini Pak, kadang-kadang saya harus menghimbau juga nih agar media juga bisa melihat partai mana sih yang punya segmentasi untuk negara, untuk bangsa gitu. Kontribusi positif untuk pembangunan Indonesia. Dari sekarang yang ada di Senayan ini kan 9 parpol ya, yang ada di Senayan, apa kontribusinya terhadap negara juga. Ya saya lihat nggak ada juga. Tadi Bang Ferry bilang prolegnasnya kocar-kacir. Ya. Produknya agak lumayan keteteran ya Bang ya? Iya, nggak gampang Nggak Pak. gampang. Ya, jadi ya itulah tadi saya bilang, sekarang dengan kami dulu pernah menggugat sistem pemilunya tertutup terbuka, kami mendukung tertutup. Ternyata terbuka digolkan lagi. Ya sudah, karena dengan terbuka ini perang makin terbuka, sesama dapil caleg partai yang sama saling perang, ya kan, itu jelas ya kan, apalagi dengan partai yang berlainan gitu. Oke. Ya, nah jadi ini yang memang kita rasakan, dan ke depan ya saya berharap rakyat bisa lebih objektif ya kan, bisa menilai mana yang baik untuk menjadi wakil-wakil mereka, dan mudah-mudahan PBB sebagai salah satu solusi untuk kami dipilih oleh rakyat begitu. Amin, noted Bang. Jadi artinya media massa dan media sosial juga berperan penting untuk memilih dan memilah partai mana sebetulnya yang memihak kepada rakyat. Oke, sahabat IPOL, tadi kalau Bang Ferry sudah cerita PBB bakalan konsolidasi maraton ya ke depan ya, ke beberapa daerah. Pertanyaan terakhir ini mungkin Bang, safari politik ke partai-partai gimana nih ke depannya? Ya, kemarin sudah kita awali, kita bertemu beberapa partai politik ya, dan sekarang ini setelah beberapa kali pertemuan dengan parpol, tentunya kami concern ke internal lagi. Jadi kemungkinan safari ke partai politik lebih difokuskan kepada partai yang sama memberikan dukungan kepada calon presiden gitu. Prabowo. Jadi kalau di luar yang sekarang, gerbong sekarang, apakah masih terbuka untuk PBB melobi, datang silaturahim, masih tetap terbuka? Ya, komunikasi selalu kita bangun ya. Karena bagaimanapun partai politik ini lembaga yang harus membangun komunikasi begitu. Itu harapan kita. Baik, harapan sudah, kemudian ke konstituen sudah, ya kan, jadwal PBB ke depan padat juga sudah diterangkan. Sekarang nih giliran netizen dong Bang. Sekarang kan memang maha benar netizen dengan segala bacotannya Bang. Oke, kita tim ipol.id sudah partai netizen. Kita sudah impun Bang beberapa pertanyaan buat Bang Ferry. Nah, ini pertama dari @wirya_jawir. Ya. Banyak jabatan wakil hanya sebagai pendamping atau penghias saja. Kalau Pak Wamen gitu juga nggak sih di Kemnaker? Nah, ya alhamdulillah kalau di Kementerian Tenaga Kerja, walaupun saya masuk di tengah jalan ya, tapi saya sebagai aktivis dan orang lapangan bisa menyesuaikan. Jadi posisi wakil menteri saya itu betul-betul saya pergunakan tupoksinya sebagai wakil menteri. Di kami saya punya menteri, ibu menteri namanya, dan komunikasi selalu saya bangun dengan ibu menteri. Hal sekecil apapun saya pasti komunikasi dengan ibu menteri, sehingga dengan saya membangun komunikasi, ibu menteri bisa lebih terbuka juga kepada saya. Dan walaupun kami berbeda partai politik, tetapi sebagai anak buahnya Pak Jokowi, sebagai orang yang berada di kabinet, tentunya kami harus berkolaborasi untuk membesarkan dan memegang amanah kita di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi tidak benar saya sebagai penghias atau pendamping atau doang, tukang gunting-gunting pita. Enggak. Kalau gitu Bang, boleh di-spill dong ini untuk sahabat IPOL. Kira-kira kalau Wamenaker itu ada tugasnya khusus apa? Kalau Ibu Menteri tugasnya apa gitu, ada nggak sih Bang? Jadi secara spesifik tidak ada, tapi saya melihat bahwa beberapa kali Ibu Menteri itu menugaskan kepada saya soal hubungan industrial, jadi soal PHI ya. Kalau kita tuh kan punya Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos. Nah, lebih kepada hubungan industrial. Kemudian di pengawasan lebih kepada K3, pengawasan yang memang di Direktorat Jenderal Binwas, Binwasker ya. Jadi intinya
kita melakukan pengawasan. Jadi Oke. dua titik itu. Artinya memang sudah ada tugas-tugas juga ya Bang ya? Ada. Enggak hanya gunting pita tadi ya. Oke, selanjutnya netizen yang budiman @VR_Gibran 780. Oh, Mas Gibran tuh. Mas Gibran kenal? Tadi. Iya betul. Ini pertanyaannya. Ya kan? Saya Ini Mas betul. Timor ini aneh-aneh juga. Jangan Mas Gibran itu ya kan? Iya, Gibran Rakabuming Iya, wali kota. iya. Aduh, ini agak ini nih. Bukan ini saya bukan. pastikan kayaknya bukan dari Mas Gibran yang dicolong. Namanya nih. sama. Kalau begitu calon wakil presiden saya itu. VR Gibran 780 lah Iya, ini. iya. Di tag nih kayaknya sama Pak Bang Ferry nih. Iya. Oke, saya warga Tanah Datar, Sumatera Barat. Bagaimana rasanya Pak Afriyansah Nur dapat gelar adat Datu Rajo Basa? Nah, ini kemarin Pak Prabowo Iya. juga hadir di sana. Hadir. Ya? Kalau nggak Jadi salah ya? saya itu dapat gelar bukan karena gelar kehormatan sebagai menteri atau wakil menteri, tapi betul ibu saya, ibu ya. kandung saya itu berasal dari Batu Sangkar Pagaruyung. Oke. Tanah Datar ini ya. Tanah Datar. Nah, oleh keluarga saya diangkat atau diberi gelar sebagai Datuk Rajo Basa. Nah, tentunya dalam menerima gelar ini tidaklah mudah dan menurut saya tidaklah gampang, berat. Jadi ada istilah ya dalam Minang itu kemenakan ya, kemenakan itu di bimbing, anak di pangku. Jadi ini tanggung jawabnya luar biasa berat ya. Nah, jadi kita mengenal di Sumatera Barat ini adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah. Jadi luar biasa beratnya. Jadi menurut saya karena mereka keluarga besar menghargai ini, ya saya akhirnya menerima walaupun dengan berat juga ya. Nah, sebagai Datuk Rajo Basa tadi apa yang dirasakan ya, mendapatkan tanggung jawab besar oleh suku kami ya, terutama di Sumatera Barat, Minangkabau ya. Minangkabau, dan tentunya tidak gampang melaksanakan tugas-tugas ini. Tapi sebagai manusia yang diberikan amanah, saya mencoba memberikan yang terbaik. Beban nggak Bang? Ya lumayan. Lumayan ya. Warga Sumatera Barat, ayo sama-sama kita pantengin terus nih ya kinerjanya Pak Wamen ya. Iya, iya. Dan kita doain mudah-mudahan ke depan sih lolos ke Senayan Bang ya. Amin. Amin. Oke, mudah-mudahan menjawab @VR_Gibran 780. Sekarang yang pertanyaan terakhir, sebenarnya ada beberapa Bang, hanya Iya. 3 yang bisa kita ambil. Iya. @AlixYZ_01, banyak pejabat pakai plat RF dan strobo. Wah, kadang ugal-ugalan di jalan. Apa tanggapan Bapak? Jadi saya melihat begini ya. Sebenarnya penggunaan pengawalan ya dalam sistem pengamanan itu memang kayak saya dikasih fasilitas. Ya. Ada patwal, kemudian ada mobil pamtup namanya, pengamanan tertutup ya kan. Nah, saya juga diberi plat nomor. Kalau Wakil Menteri Tenaga Kerja ini kalau berseliweran RI 129 ya itu saya. Ya kan? Dicatat ya. Nah, walaupun tidak jijit teman RI 129 itu saya. Nah, kadang-kadang kalau tidak mau menggunakan plat dinas, saya menggunakan plat RF juga punya. Jadi 2 plat itu, yang di samping itu ada plat asli bawaan mobilnya. Nah, ini memang kenapa banyak disalahgunakan, karena mungkin ya, nih prediksi saya juga banyak juga nomor-nomor yang dipalsukan. Artinya orang berani membuat kemudian khusus RF ya, itu RF. Nah, jadi saya menghimbau kepada aparatur keamanan betul-betul bisa menegakkan aturan dengan melakukan razia, nggak ada masalah, ya kan? Ya. Sehingga tidak disalahgunakanlah plat-plat nomor tadi dan membuat pencitraan atau membuat citra pejabat itu tidak baik, gitu. Ya. Ya harus bertanggung jawab lah ya, Bang Ya. ya, yang punya RF ini juga lah ya. Betul. Jadi pihak kepolisian harus tegas, tegas. ya, karena mereka juga tahu bahwa mana yang asli, mana yang tidak, kan begitu. Jadi, tapi pengamanan tetap diperlukan karena memang inilah protap dari pengamanan pejabat negara, gitu. Oke. Bang Timor ya. Mudah-mudahan menjawab semua teman-teman sahabat Ipol. Ya. Tapi ini kita sudah di penghujung acara Bang. Sebelum kita tutup, ini ada gimmick pertanyaan cepat ala Ipol. Nah, ini harus dijawab cepat, nggak usah terlalu banyak mikir mendalam. Kita biar tahu juga nih sebetulnya apa sih hati yang paling dalam yang direkam dari Bang Ferry nih ya. Iya. Siap Bang, ada 15 pertanyaan cepat. Waduh. Mohon dijawab dan dipilih. Iya. Dipilih ya. Iya. Siap?
Pertanyaan pertama, sahabat Ipol kita simak. Agak debar-debar juga. Ya. Ini belum saya kasih bocoran nih, Iya, karena belum dikasih bocoran. Pertama, buat dongkrak suara PBB, lebih pilih caleg artis atau pengusaha? Saya melihat caleg dari kader Partai Bulan Bintang sendiri. Oke, jawaban aman. Nomor 2, proporsional tertutup atau terbuka? Kami mengajukan tertutup. Oke. Ambang batas parlemen 4% atau 2%? Saya berharap tadinya 2%. Oke. Atau tidak ada sama sekali. Oke. Jawaban khas politikus nih ya. Pilih banyak partai atau sedikit partai? Banyak partai bisa. Oke. Presidensial threshold 20% atau 0%, Bang? 0%. Oke. Mahakarya Jokowi, pilih IKN atau jalan tol? Sementara ini IKN. Pilih komisaris BUMN atau pengusaha sukses? Pengusaha sukses. Oke. Kingmaker, pilih Jokowi atau Megawati? Jokowi. Pendamping Prabowo, Gibran atau Yusril? Aduh, ini agak berat. Yusril. Yusril. Tegak lurus sama Pak Ketua. Media sosial lebih suka. Mancing. Kalau gua ditonton Pak Yusril bisa dipecat kalau milih yang lain nih, man. Tapi Pak Yusril paham kok itu. Oke, ya kan? siap. Mas Gibran inget ya. Tegak lurus Mas Gibran. Biar Mas Gibran nonton ya kan. Ya. Oke, media sosial lebih suka Instagram atau TikTok? TikTok. Kalau pensiun pengen jadi ulama atau bapak bangsa? Bapak bangsa. Lebih anti mana? Pemimpin otoriter atau KKN? Pemimpin yang KKN. Oke. Lebih takut mana? Pakai rompi oranye KPK atau rompi pink Kejagung? Dua-duanya takut. Ini penting, 2024 pilih lolos ke Senayan atau jadi menteri? Lolos Senayan. Oke. Cukup, Bang. Itu kayaknya. Terima kasih. Yang terakhir tadi lolos Senayan atau pilih jadi menteri. Kalau lolos Senayan pasti jadi menteri. Oke. Dua-duanya dapat ya Bang Wery. Aduh, luar biasa ini. Mudah-mudahan nggak ini ya Bang ya. Nggak rakus juga ya Bang ya. Yalah. Bertanggung jawab pasti ya. Ya. Bang Ferry, terima kasih banyak sudah hadir di podcast kita. Terima kasih, Bang ini Tuan. merupakan hadiah yang the best nih karena kita ulang tahun ketiga bisa hadir Pak Wamen Naker RI. Saya lihat masih banyak balon nih ya. Nah ini nih ini unyu-unyu ya Bang ya. Oke, salam buat seluruh kader. Mudah-mudahan PBB ke depan makin sukses, bisa lolos parlemen. Amin. Terima kasih Bang Timur doanya dan saya doakan juga Ipol ID ya bisa lebih bagus dan lebih berkembang untuk pemberitaan yang lebih up to date. Amin. Terima Itu kasih buat harapan kita teman-teman semua. Ipol ya. Sama-sama. Demikian sahabat Ipol bincang kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen YouTube si Ipol dan update selalu berita-berita terkini dengan follow media sosial ipol.id. Terakhir ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif beserta tim produksi Bincang Sipol pamit undur diri, salam sehat selalu dan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.